Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kami dari kelompok 7 akan sedikit menjelaskan tentang program linear dan matriks yang beranggotakan Desta Yosa Ramadhani, Mutiara Ridho Gusti, Yuliana Hidayatul Khairah, dan Muhammad Syukron Mubarak. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian program linear. Program linear adalah suatu cara penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep pertidaksamaan linear. Dalam penyelesaian persoalan program linear adalah pemahaman dalam pembuatan grafik pertidaksamaan linear, yaitu penentuan daerah himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear. Yang perlu diingat dalam pembuatan grafik pertidaksamaan linear ini yaitu mengenai persamaan garis. Persamaan garis. Yang pertama, persamaan garis melalui titik x1, y1 dengan gradien m adalah dalam kurung y min y1 sama dengan m dalam kurung x min x1. Yang kedua, persamaan garis melalui titik x1, y1 dan x2, y2 adalah y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Yang ketiga, persamaan garis lurus yang memotong sumbu x jika y sama dengan 0 di titik b, 0 dan memotong sumbu y jika x sama dengan 0 di titik 0, a adalah x per b plus y per a sama dengan 1. Sedemikian sehingga ax plus by sama dengan a kali b. Bukti dari ax plus by sama dengan a kali b diperoleh dari y min 0 per a min 0 sama dengan x min b per 0 min b. Sedemikian sehingga y per a sama dengan x min b per min b. Sedemikian sehingga min by sama dengan a dalam kurung x min b. Sedemikian sehingga min by sama dengan ax min ab. Sedemikian sehingga ab sama dengan ax plus by. Sedemikian sehingga ax plus by sama dengan a kali b. Nah, itu merupakan bukti dari persamaan garis lurus yang memotong sumbu x jika y sama dengan 0 di titik b, 0 dan memotong sumbu y jika x sama dengan 0 di titik 0, a. Yang keempat, dua gradien sama apabila dua garis saling sejajar M1 sama dengan M2 seperti pada gambar. Ada garis H1 dan garis H2. Yang kelima, hasil perkalian dua gradien adalah min 1 apabila dua garis saling tegak lurus M1 kali M2 sama dengan min 1. Menentukan sistem pertidaksamaan linear. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dapat dilakukan dengan menggunakan metode grafik dan uji titik. Langkah-langkahnya, ax plus by lebih dari sama dengan c, yaitu yang pertama, gambar garis ax plus by sama dengan c. Yang kedua, lakukan uji titik dengan menentukan titik sembarang x, y yang terletak di luar garis ax plus by sama dengan c. Kemudian substitusikan ke dalam persamaan ax plus by lebih dari sama dengan c. Jika benar, maka himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik tersebut dengan batas garis ax plus by sama dengan c. Jika salah, titik tersebut bukan himpunan penyelesaiannya. Tanpa melakukan uji titik himpunan penyelesaian pertidaksamaan dapat dilihat dari gambar berikut, di mana garis membagi bidang menjadi dua bagian. Gambar yang pertama itu untuk A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Gambar yang kedua untuk A lebih dari 0 dan B kurang dari 0. Kemudian gambar yang ketiga untuk A kurang dari 0 dan B lebih dari 0.
Untuk gambar yang keempat, A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Agar lebih dapat memahami lagi, kita coba suatu permasalahan penyelesaian dari sistem pertiraksamaan. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertiraksamaan 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6, 4x plus 2y kurang dari sama dengan 8, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, untuk x dan y elemen bilangan real. Jawab. Langkah yang pertama, kita gambar persamaan 2x plus 3y kurang dari sama dengan 0. Buat garis 2x plus 3y sama dengan 6. Titik potong dengan sumbu x jika y sama dengan 0, yaitu 2x sama dengan 6. Hasil x sama dengan 3. Titik potong dengan sumbu y jika x sama dengan 0, maka 3y sama dengan 6. Hasil dari y sama dengan 2. Didapat koordinat 3,0 dan 0,2. Langkah yang kedua, gambar persamaan 4x plus 2y kurang dari sama dengan 8. Buat garis 4x plus 2y sama dengan 8. Titik potong dengan sumbu x jika y sama dengan 0, maka 4x sama dengan 8. Hasil dari x sama dengan 2. Titik potong dengan sumbu y jika x sama dengan 0, maka 2y sama dengan 8. Hasil dari y sama dengan 4. Didapat koordinat 2,0 dan 0,4. Nah, itu ada gambar. Daerah yang dihasil menunjukkan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, ujilah titik 0,0. Titik 0,0 memenuhi pertidaksamaan 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6, 4x plus 2y kurang dari sama dengan 8, x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Maka 0,0 merupakan anggota himpunan penyelesaian. Daerah yang diarsir menunjukkan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear. Tambahan, titik potong dua persamaan adalah substitusikan persamaan 1 dan 2. Kita lakukan dua langkah. Yang pertama yaitu mengeliminasi. Kita boleh mengeliminasi x atau y. Di situ saya mengeliminasi x, jadi hasilnya y sama dengan 1. Kemudian langkah yang kedua yaitu substitusi. Kita boleh mensubstitusikan y sama dengan 1 ke persamaan 2x plus 3y sama dengan 6 atau 4x plus 2y sama dengan 8. Kita pilih di antara keduanya. Di situ saya milih 2x plus 3y sama dengan 6. Jadinya x sama dengan 1 per 2. Jadi titik potongnya adalah 1 per 2,1. Nilai optimum atau maksimum dan minimum dalam daerah penyelesaian. Untuk menentukan nilai optimum dalam daerah penyelesaian dapat ditentukan dengan menggunakan metode titik pojok atau titik ekstrim atau garis lidik. Contoh, jika diketahui sistem pertidaksamaan 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6, 4x plus 2y kurang dari sama dengan 8, x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Untuk x dan y elemen bilangan real, tentukan nilai optimum untuk a sama dengan x plus 3y dan b sama dengan 2x plus 5y, di mana x, y merupakan bilangan r. Di situ ada gambar dan kemudian ada daerah yang dihasil. Daerah yang dihasil itu merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Titik ekstrimnya adalah P, yaitu 1,5 dan 1. Nah, dalam gambar tersebut kan ada daerah yang diarsir. Gambar tersebut kurang tepat. Seharusnya titik 2,0 dan 3,0 itu geser satu titik ke arah kanan, sehingga titik yang tadinya R tersebut menjadi titik O atau titik 0,0, dan titik yang 3,0 tadi menjadi titik R, titik 2,0. Untuk
selanjutnya kita cari nilai maksimum dan minimum. Untuk mempermudah kedua nilai tersebut, kita buat tabel. Kan tadi sudah ada 4 titik. Titik O, P, Q, dan R. Titik O ada 0,0, titik P 1,5,1, titik Q 0,2, dan titik R 2,0. Kita substitusikan ke persamaan X plus 3Y dan 2X plus 5Y. Kita substitusikan ke satu persamaan dulu. Hasilnya itu titik O 0, titik P 4,5, titik Q 6, dan titik R 2. Selanjutnya kita substitusikan ke persamaan 2X plus 5Y. Hasilnya titik O 0, titik P 8, titik Q 10, dan titik R 4. Dari tabel dapat disimpulkan bahwa nilai maksimum dari A adalah 6, nilai minimum adalah 0. Nilai maksimum dari B adalah 10 dan nilai minimum adalah 0. Untuk materi selanjutnya yaitu matriks. Pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom yang membentuk suatu persegi panjang, serta termuat di antara sepasang tanda kurung. Notasi matriks dapat digambarkan seperti gambar ya. Akan saya singgung sedikit mengenai notasi matriks tersebut. Di situ ada A11, A12, A1N, A21, A22, dan selanjutnya. Di situ digambarkan A11, A12, A1N merupakan baris. Nah, baris tersebut tandanya itu menyamping. Dan di situ sudah tertuliskan A11, A21, ANN itu merupakan kolom. Kita permudah saja kalau yang ke bawah tersebut merupakan kolom. Kemudian kita lihat titik pojoknya. Salah satu titik pojoknya ada A11. Kenapa di situ ada A11 bukan A12 atau A13? Angka 1 yang pertama itu menunjukkan baris yang pertama, dan angka 1 yang kedua itu menunjukkan kolom yang pertama. Kita ambil salah satu contoh lagi. Ada A21. Tadi ya, bawahnya A11 ada angka A21. Angka 2 tersebut menunjukkan baris yang kedua, dan angka 1-nya menunjukkan kolom yang pertama. Untuk selanjutnya, jenis-jenis matriks. A. Matriks identitas. Matriks skalar yang semua elemen diagonal utamanya 1 dan elemen lainnya 0. Misal, di situ ada 2 matriks. Matriks yang pertama A11 dan A22 itu berupa 1 dan elemen yang lainnya itu 0. Dan yang angka 1 itu merupakan diagonal utama. Nah, pada matriks yang kedua itu yang bagian A11, A22, dan A33 itu yang merupakan elemen diagonal utama. Yang B, matriks 0. Matriks yang semua anggota elemennya sama dengan 0. Sudah cukup jelas ya pada gambar tersebut. Semua elemen dan semua diagonalnya merupakan 0. Yang C, matriks persegi. Matriks yang banyak barisnya sama dengan kolomnya. Di situ ada 2 matriks. Matriks yang pertama, yang ke bawah 2, yang menyamping itu 2, atau yang kolom 2 dan yang baris itu ada 2. Matriks yang kedua, yang baris juga ada 3, yang kolom juga ada 3. Untuk selanjutnya, operasi matriks.
Definisi penjumlahan matriks. Untuk dua matriks A dan B dengan ordo sama, matriks jumlah A plus B diperoleh dengan menjumlahkan elemen-elemen seletak dari A dan B. Jika A sama dengan AIJ dan B sama dengan BIJ, maka A plus B sama dengan AIJ plus BIJ. Definisi pengurangan matriks. Untuk dua matriks A dan B dengan ordo sama, matriks jumlah A min B diperoleh dengan mengurangkan elemen-elemen seletak dari A dan B. Jika A sama dengan AIJ dan B sama dengan BIJ, maka A min B sama dengan AIJ min BIJ. Maaf sekali ya, di situ tertulis maka A plus B, seharusnya tertulis A min B. Nah, untuk lebih memahami lagi, di situ ada contoh. Misal matriks A ada 1, 2, 5, 4, 6, 9 dan matriks B 10, 12, 13, 15, 17, 21. Tentukan A plus B dan A min B. Penyelesaian. Yang pertama A plus B. Kita jumlahkan dengan elemen yang seletak. A11 dengan A11 dan A12 dengan A12. Langsung saja. 1 ditambah 10, 2 ditambah 12, 5 ditambah 13, 4 ditambah 15, 6 ditambah 17, dan 9 ditambah 21. Hasilnya matriks 11, 14, 18, 19, 23, dan 30. Yang B ada A min B. Sama saja, kita kurangkan elemen-elemen yang seletak. A11 dengan A11 dan A12 dengan A12 dan seterusnya. Hasilnya adalah matriks min 9, min 10, min 8, min 11, min 11, dan min 12. Untuk selanjutnya, sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan matriks. Yang pertama, ada komutatif atau pertukaran. A plus C sama dengan B plus A. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C. Yang ketiga, ada antikomutatif. A min B tidak sama dengan B min C. Definisi perkalian skalar. Jika A adalah suatu matriks dan K adalah suatu bilangan skalar, maka perkalian skalar KA adalah matriks yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen dari A dengan K. Sifat-sifat perkalian skalar matriks. Sifat distributif merupakan sifat penyebaran. Yang pertama, dalam kurung Q plus R kali A sama dengan Q kali A plus R kali A. Yang kedua, R dalam kurung A plus B sama dengan R kali A plus R kali B. Yang ketiga, ada sifat asosiatif atau pengelompokan. P dalam kurung Q kali A sama dengan dalam kurung P kali Q kali A. Perkalian matriks. Untuk matriks A berordo M kali N dan matriks B berordo N kali P, maka
Perkalian matriks antara A dan B ditulis A kali B dapat dinyatakan oleh skema berikut. Nah, untuk lebih jelasnya coba pahami bersama perkalian matriks berikut. Yang pertama, periksa apakah banyak kolom A sama dengan banyak baris B. Kita lihat kolom A memang benar ada 3 ya. Di situ ada 3, yaitu kolom 32, 21 dan min 1, min 2. Kemudian baris B ada min 2, 0 dan min 5, berarti benar ada 3. Yang kedua, kita tentukan dahulu ordo dari matriks C sebagai hasil perkalian A kali B. Coba lihat skema berikut. Matriks A ada 2 baris dan 3 kolom. Matriks B ada 3 baris dan 3 kolom. Nah, kolom A itu harus sama dengan baris B. Itu sudah ada tandanya ya, angka 3 dan 3 harus sama. Kemudian baris A dan kolom B itu merupakan ordo hasil kali, yaitu 2 kali 3. Jadi matriks C sama dengan A kali B memiliki ordo 2 kali 3, sehingga dapat ditulis sebagai C sama dengan matriks C11, C12, C13, C21, C22, dan C23. Elemen C11 diperoleh dengan mengalihkan baris ke-1 dari matriks A dan kolom ke-1 dari matriks B. Sebagai berikut, C11 sama dengan 3 kali min 2 ditambah 2 kali 0 ditambah min 1 kali 1 sama dengan min 7. Untuk materi selanjutnya yaitu definisi transpose matriks. Jika suatu matriks A dengan ordo M kali N, maka transpose dari A ditulis A pangkat T atau A transpose adalah sebuah matriks yang diperoleh dengan menukar baris matriks A menjadi kolom. Dengan demikian, ordo A transpose adalah N kali M. Sifat-sifat transpose matriks. A transpose kali transpose sama dengan A, atau transpose dari matriks A adalah matriks itu sendiri. I transpose sama dengan I, atau transpose identitas adalah matriks identitas itu sendiri. Nah, untuk lebih memahami lagi, kita coba contoh soal berikut. Tentukan transpose matriks A. 1, 2, 0, 3, min 1, 4. Penyelesaian. Bentuk suatu matriks dengan menukarkan baris 1 menjadi kolom 1 dan baris 2 menjadi kolom 2, sehingga diperoleh matriks B. Nah, dapat dilihat di situ matriks A berordo 2 kali 3. Untuk lebih mudahnya, setelah kita transpose, maka menjadi berordo 3 kali 2. Kita ambil salah satunya. Di matriks A sebelum kita transpose, baris kedua kolom pertama itu kan ada angka 3. Nah, setelah kita transpose, maka menjadi baris pertama kolom kedua. Kita ambil satu contoh lagi. Pada matriks A,
Baris pertama, kolom kedua, ada angka 2. Setelah kita transpose menjadi matriks B, angka 2 tersebut menjadi kolom pertama, baris kedua. Sehingga transpose dari A adalah B dapat dilihat pada gambar tersebut. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga kita semua dapat memahami materi tersebut dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.